Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk saudaraku semua dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu sehat, zahiran wa batinan, jasmani rohani, dan selalu dimudahkan segala urusannya, diijabah segala doa-doanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit saya ingin memberikan contoh dari keresahan teman-teman tentang masalah Pi Network untuk lockup balance-nya, saudaraku ya. Karena masih banyak yang belum paham ya, dengan adanya munculnya fitur baru di Pi Network ini, pelan-pelan kita harus memahami satu persatu sehingga apabila kita punya aset ini, tahu keperuntukannya, tahu cara mengoperasikannya, sehingga kita sambil belajar lama-lama akan cerdas ya. Jadi segala sesuatu mohon untuk sedikit mempedulikan grup, bahkan bila perlu juga browsing-browsing di internet lewat YouTube, Twitter, dan yang lain, karena kedepannya aset kripto ini adalah suatu aset yang bisa dibilang nomor satu di era digital. Nah, kalau sampai kita ketinggalan dalam pengetahuan ilmu digital, ya kitanya yang akan rugi ya saudaraku. Bagaimanapun dengan berkembangnya suatu zaman, maka berkembang pula cara berkehidupan manusia ya, cara nyari duitnya, cara mencari pendapatan penghasilan tentunya berbeda saudaraku ya. Maka kita harus mengikuti dengan perkembangan yang ada, bukan ikut atas perkembangan, tapi kita bisa mengendalikan perkembangan zaman gitu saudaraku. Jadi seulang tentang masalah lockup balance ya, bahwa di sini masalah lock itu tergantung saudaraku semua, kebutuhan masing-masing kita kan nggak ngerti nih. Jadi jangan asal ngikut kepada teman ataupun maaf saya sendiri, karena masing-masing mempunyai kebutuhan yang berbeda sih. Oke, saya buka lewat menunya lagi. Nah, di sini kolom mainetnya yang kita buka saudaraku ya, kita klik aja. Oke, setelah kita klik ada 3 deretan. Yang pertama ada 4 kolom ini: unverified balance, transferable balance to mainnet, wallet balance, lockup balance. Nah, di sini unverified balance maksudnya dari jumlah Pi yang bisa dianggap bisa jenengan klaim itu belum bisa dipakai untuk berbelanja ataupun dipakai alat bayar sampai menunggu posisi dari komunitas. Kalau kuning ini kan dari komunitas saudaraku ya, dari komunitas betul-betul sudah terverifikasi lolos KYC. Nah, tentunya yang bisa kita pakai untuk belanja nantinya ya setelah mainnet ini selesai ya, itu yang di transferable balance to mainnet ini. Maaf, di transferable balance ya ini. Kalau punya contoh saya yang tertera di angka tersebut ini yang bisa dipakai belanja. Nah, di sini juga ada fasilitas yaitu staking saudaraku ya, ada fasilitas staking atau bisa dibilang kalau bahasa perbankan sekarang itu deposito. Jadi koin saudaraku semua itu bisa di staking atau dijadikan deposito, yang mana setiap hari ada tambahan koin punya kita. Koin kita semakin bertambah tergantung berapa lama kita mau staking. Nah, kadang-kadang ini orang yang sok pangapunten ya, sok alim kripto ini, mereka itu ngomongnya lawang kripto belum listing kok di staking. Ini staking apa? Kripto mainan. Kadang mereka masih ya, kalau nggak yakin situ kan hak masing-masing ya.
Kita tinggal nunggu aja lah kebenaran itu. Justru malah saya ini berpikir ya saudaraku, saya kenal kripto itu sejak awal Bitcoin tahun 2009 ya. Hingga sekarang berarti sudah berapa tahun itu. Kalau 2009 sekarang udah 2021. Kita tahu sejak tahun 2009, berarti udah 12 tahunan ya. Saya mengetahui kripto ya, hanya kulitnya tidak, tapi tidak sepandai saudaraku semua ya, saya hanya kulit-kulitnya aja. Tapi justru yang dikatakan orang-orang itu kok saya nggak sepaham kalau mereka mengatakan Bitcoin dan yang lain, cryptocurrency itu masih belum setuju saya. Kalau saya mengatakan itu adalah kripto komoditas. Ya, kalau yang dibilang cryptocurrency ini justru P-network-nya. Maaf ini ya, silakan Anda untuk cari pengetahuan ini biar nggak salah paham. Nah, menurut saya bahwa kripto yang beredar yang ada sekarang adalah kripto komoditas atau aset komoditas. Yang dimana istilah kita menggambarkan dulu sih tujuannya Bitcoin dan yang lain itu diciptakan memang sebagai cryptocurrency. Tapi mereka tidak mempersiapkan ekosistem nilai fungsinya. Ya nggak ada bedanya dong. Kita ini nyetak uang banyak ya. Setelah itu uang yang kita cetak ini tidak bisa kita pakai untuk belanja. Lucu kan? Nah maka di sini Dr. Nicholas itu cerdas. Beliau ini mau menyempurnakan dari kripto yang beredar sehingga bukan hanya sekedar sebagai aset komoditas, tapi betul-betul sebagai alat bayar atau cryptocurrency, mata uang digital saudaraku. Maka Dr. Nicholas ini menciptakan pangsa pasar, ekosistem, segala sesuatunya dipersiapkan sehingga di saat P-network ini listing itu sudah langsung bisa dipakai sebagai alat bayar saudaraku. Nah kalau kita bicara staking ya wajar dong, karena di sini P-network ini bukan hanya sekedar koin-koin biasa. Nah udahlah kita nggak terlalu mencerdasi saudaraku semua yang ilmunya sudah setinggi langit ya. Kadang-kadang saya juga geleng-geleng ini. Yang benar itu yang mana, tapi saya pakai rasional ya, justru yang pakai rasional saya jelas ini Bitcoin ini yang ciptakan siapa coba saudaraku tahu siapa penciptanya Bitcoin? Nah, yang beredar nama Jepang itu kan belum jelas, itu masih misterius. Nah seandainya nih tiba-tiba Bitcoin ini anjlok, bubar, terus kemana kita mau tuntut? Jelas nggak ada kan? Tapi kalau P-network jelas fundamentalnya udah jelas siapa penciptanya. Terus ekosistemnya bagaimana. Nah justru kita ini bangga kalau punya P-network. Maka berbanggalah kalian, bersyukurlah kalian saudaraku semua yang sudah punya koin P-network-nya. Tentunya mudah-mudahan apabila nanti sudah ketemu nilainya, ya jadikanlah aset yang bermanfaat untuk ladang lahan ibadah menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala ya saudaraku ya, enggak boleh sombong ya, biasa-biasa aja lah. Nah, rajinlah untuk peduli kepada sesama ya saudaraku ya, dengan mudah-mudahan dengan yang kita miliki bisa jadi manfaat barokah fidini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan saudaraku. Di sini perlu jenengan tahu masalah locknya ini tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, kita coba nih lock up to balance. Nah, kita pencet configure. Nah, setelah kita pencet configure, di dalam grafik ini itu secara otomatis kalau tidak kalian rubah maka dia akan ngelock koin punya jenengan yang transferable balance to mainnet itu dia terkunci 90%. Nah, terkunci 90% dan ke hold atau di lock selama 3 tahun. Ya bagi yang punya uang banyak sih bagus itu. Karena apa? Tentunya di 3 tahun nanti
harga P itu juga harganya ya kita estimasi ya itu bisa tinggi ya, apalagi di dalam roadmapnya itu kan tahun 2025 dipastikan koin P akan di kisaran harga 10.000 sampai 100.000 US. Amin itu. Jadi segala sesuatu udah aminin. Apa bisa terjadi? Kalau Allah mengendaki itu tidak ada kata tidak, saudaraku ya. Jadi kalian gak usah pesimis, terlalu lebay dan lain sebagainya. Kembali ke Bitcoin. Bitcoin ini siapa? Punyanya siapa? Kayak apa? Nggak jelas kan? Toh itu sempat mau menyentuh di angka 1 miliar loh, bayangin. Kalau hanya Pi network kok 100 US kan? Di situ ekosistemnya udah jelas. Ya, nilai fungsinya kemana, fundamentalnya udah jelas. Kalau hanya 100 US mah enteng, saudaraku. Nah, kalau ke 1000 US, 1000 US itu baru nilainya berapa? Coba dikalikan. Kan? 1000 dikali 14.000 anggap aja. Baru 14 juta. Itu enteng. Kalau hanya 1000. Coba bayangin kalau saudaraku semua mempunyai koin, katakanlah ini yang paling kecil di antara grup saya ini kan masih di angka mungkin 100, 150, bahkan sudah ada yang ribuan kan. Kalian berbanggalah. Lah nanti harganya 1000 koin ya, jangan punya 100. Dihitung aja 1000 kali 100. Udah 100.000 US dikali 14.000. Bayangin saudaraku, kalian sudah punya uang 1,4 M. Nah makanya manakala jenengan mau ngelok sampai 3 tahun, ya selagi tidak butuh ya mau ngomong aja, tapi jangan ngikuti perkataan saya ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah di sini kalau yang di tertera grafiknya ini ya, kalau tidak dirubah berarti dari keseluruhan transferable balance to mainnet koin Anda semua akan kelok 90%. Nah, jumlah total akan di-lock 90% selama 3 tahun. Nah, di sini hak kalian untuk bisa merubah ya. Dirubah aja kebutuhannya, oh mungkin saya mau buat belanja separuh dah. Enggak apa-apa, 50%, yang 50% untuk belanja. Nah, mau saya hold dah, kelebihannya ini 3 tahun monggo, atau di angka 1 tahun monggo. Nah, contoh punya saya ini ya. Kalau punya saya saat ini yang bisa kita belanjakan itu di angka 450 nih. Kalau saya hold 50% contoh, berarti saya masih punya 225. 225 saya hold dalam waktu 3 tahun ya. Saya hold dalam waktu 3 tahun. Sebentar. Saya enggak kalau enggak pakai kalkulator enggak bisa, saudaraku. Nah, saya hold dalam waktu 3 tahun. Berarti di sini 225 dikali 1080 hari ya. Estimasinya. Atau 2025 dikali 228 225 dikali 228%. Nah, jadi koin kita akan bertambah 513. Oke. Nah, 513 ini dibagi 1080 hari. Jadi per hari kita dapat 0,475 selama 3 tahun. Ketemunya 513. Dan tambahan kita 513. Ya, 513. Dan koin yang kita hold itu masih 225. Nah, jadi 738 di 3 tahun nanti harganya menembus 1000 ya. Itu sudah jadi 738.000 US. Nah, dikali US-nya 14.000 saudaraku. Ini sudah 10 miliar loh ya. Kalau hidup untuk masa tua ini udah cukup lah. Tinggal banyakkan ibadah. Itu contoh ya. Sama setidaknya kalau saudaraku ngehold di angka 100 saja sudah ada ketemu uang miliaran itu. Artinya monggo terserah, itu hak masing-masing ya. Silakan mau dihold berapapun tergantung nanti dikalikan itu berapa persennya, terus berapa lamanya ya, perlu diamati.
Jadi silakan yang memutuskan saudaraku semua, tapi tolong dirubah, monggo. Nah, atau nanti bagaimana mau ngerubah kapan, ya silakan aja. Itu kan tergantung kebutuhan. Nah, sedikit yang saya infokan, mudah-mudahan ada manfaat. Dan kembali lagi, tolong yang belum profilnya dari profilnya baik dari nomor teleponnya, Facebooknya, email, ini kok belum komplit, ya tolong dilengkapi ya saudaraku ya. Sayang ya kalau nggak dilengkapi. Ini aset kalian sendiri untuk masa depan dan kebutuhan kalian sendiri semua. Ya, untuk browsernya ya, walletnya dan segala macam tolong ya. Untuk channelnya itu seperti yang aku share di grup ya, kode undangannya BIM ya. B-nya besar, IM lagi ditutup dengan S-nya besar ya, BIMS. Itu nanti kode undangan yang dari saya. Sekian, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, semangat selalu ya. Terima kasih.